Selamat datang di BGB Sport Media. Bertemu kembali bersama gua Bung Hang. Dalam video kali ini gua akan membahas Portugal versus Uzbekistan dalam lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Sebelumnya gue sudah membahas Messi, yang dimana gue sudah memberikan disclaimer bahwa gue tidak peduli dengan pemain A, gue tidak peduli dengan pemain C, gue tidak peduli dengan pemain B, pemain E, dan lain sebagainya. Gue adalah seorang penikmat sepak bola. Gue menikmati setiap momen pertandingan-pertandingan yang menurut gue benar-benar memanjakan mata gue. Dua orang yang tentu memanjakan mata gue selama belasan tahun ketika gue menonton sepak bola adalah Cristiano dan juga Messi. Dalam pertandingan ini, gue akan membahas bagaimana seorang Cristiano Ronaldo, salah satu orang dengan influence yang cukup besar di dunia sepak bola, bahkan bukan di sepak bola aja, tapi di seluruh dunia, di seluruh cabang olahraga, Ronaldo adalah yang paling diingat di dalam setiap memori para atlet tentunya. Portugal melawan Uzbekistan. Portugal membantai Uzbekistan dengan skor 5-0 tanpa balas. Pada match sebelumnya di mana Portugal melawan Kongo, Portugal hanya berakhir seri, dan pada saat itu Ronaldo gila, dia dibantai habis-habisan sama semua fans di seluruh dunia. Gue gak ngerti, entah fans Messi, entah fans Mbappe, entah fans Haaland dan fans lainnya. Tapi apapun itu, gue yakin bahwa yang membenci Ronaldo, yang membenci Messi, khususnya Ronaldo pada video kali ini yang akan gue bahas, gue gak ngerti mereka bener-bener mencintai sepak bola atau enggak. Gue gak ngerti seberapa menikmatinya mereka dalam setiap pertandingan di sepak bola. Gue gak ngerti, karena sejatinya kalau orang-orang yang benar-benar menikmati bagaimana sepak bola itu bermain, gue yakin 100% orang-orang itu gak akan menjudge bagaimana Ronaldo bermain ketika melawan Kongo pada saat itu. Whatever, apapun itu, yang pasti pada pertandingan selanjutnya, di mana pertandingan melawan Uzbekistan, tepatnya malam tadi, Ronaldo membungkam mulut para haters. Ronaldo mencabik-cabik setiap perkataan yang keluar, yang dilontarkan oleh banyak media yang tertuju kepada dirinya. Ronaldo man of the match pada pertandingan kali ini. Ronaldo menjadi penyelamat bagaimana Portugal menang untuk bisa berada di posisi yang aman agar bisa lolos ke 32 besar dunia. Ronaldo berkontribusi sebanyak 2 gol. Ronaldo mencetak brace pada pertandingan kali ini, di mana ia mencetak gol pada menit ke-6 lalu dilanjut pada menit ke 30-an sekian. Ronaldo ini harusnya CR7 ini harusnya dia bisa jauh lebih banyak berkontribusi, terutama dalam segi gol pada pertandingan kali ini, karena banyak sekali expected goal, probabilitas di mana Cristiano ini bisa mencetak gol jauh lebih banyak dari 2 gol. Mungkin bisa hat-trick, bisa quad-trick dan lain sebagainya, mulai dari kesempatan shoot di area penalti khususnya. Tapi kita harus mengingat bahwa umurnya ini udah gak muda lagi. Ronaldo ini bukan seusia Hio Neves. Ronaldo ini bukan seusia Lamine Yamal. Ronaldo ini bukan seusia Thiago Almada. Dia seusia bapak-bapak yang sudah berumur 41 tahun, di mana banyak sekali pergerakan-pergerakan sendinya, sarafnya yang mungkin sudah beda, yang udah gak selincah kayak dulu. Dan ini harus disadari oleh banyak fans di seluruh dunia. Ini yang harusnya disadarin. Dan gue yakin bagi para penikmat sepak bola, bagi para pecinta sepak bola, mereka sudah sadar bagaimana seorang Cristiano ini bermain di usianya yang sekarang. Tapi ada fun fact, ada hal menarik yang tentu gue akan bahas di sini, di mana Ronaldo catatkan sejarah. Ronaldo mencatatkan rekor sebagai seorang one person, satu orang, hanya satu pemain ini yang bisa melakukan ini. Dia mencetak gol di setiap edisi Piala Dunia sejak tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Bayangkan setua apa pemain ini, ya kan? Segila apa pemain ini, sedahsyat apa pemain ini, se-influence apa pemain ini bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia, bagi seluruh fans di seluruh dunia. Dan beruntungnya bahwa permainan Portugal ini sudah kembali ke jalur yang benar. Yang sebelumnya ketika melawan Kongo, gue melihat bahwa taktikalnya sangat kurang berani untuk bisa mendistribusi bola ke tengah, ke depan, tapi seringnya dialirkan lagi ke belakang. Akhirnya banyak momentum-momentum yang hilang, yang harusnya bisa dijadikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pundi-pundi gol, akhirnya menang, tapi akhirnya gagal. Permainan Portugal sudah mulai ke ritme taktikal antar lini.
Antar lininya udah jalan nih, mulai dari back, tengah sampai dengan depan, winger dan sebagainya. Jadi celah Ronaldo untuk bisa membuka keran golnya ini benar-benar terbuka pada pertandingan selanjutnya. Dan pertandingan selanjutnya Portugal itu adalah melawan Kolombia, yang dimana Kolombia ini sudah berada di juara klasemen. Kolombia sudah dipastikan lolos untuk ke 32 besar Piala Dunia. Tapi Ronaldo dengan Portugalnya tentu dengan melawan Kolombia menjadi satu ajang pembuktian bahwa Portugal benar-benar bisa membuktikan dan juga meyakinkan bagaimana kepada publik bahwa mereka adalah yang terbaik di Piala Dunia tahun ini. Setelah menjadi man of the match, ada hal-hal yang menarik nih. Di mana Ronaldo ini ditanya tentang Messi oleh media. Ini kocak banget ya, ini goblok banget menurut gua. Yang bermain adalah Ronaldo, yang bermain adalah Portugal. Portugal melawan Uzbekistan. Gobloknya adalah ada media yang justru malah nanya seputar Messi ke Ronaldo. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya Ronaldo itu nggak peduli. Ketika ada yang nanya, media nanya ke Ronaldo, gimana ngelihat Messi kemarin cetak gol dan lain sebagainya, sama Ronaldo langsung dipatahin. Dem, ganti pertanyaan, mau pertanyaan selanjutnya apa? Kan goblok gitu loh. Maksud gue, ini nih media-media sampah kayak gitu yang menurut gue mereka tuh nggak benar-benar menikmati bagaimana sepak bola itu ada di dua orang ini gitu. Di dalam sepak bola ini ada dua orang ini dan mereka nggak menikmati. Akhirnya apa? Akhirnya mereka membenturkan satu sama lain gitu loh. Dan apa yang dilakukan Ronaldo menurut gue bagus pada saat itu. Dia nggak mau menjawab bagaimana pertanyaan daripada media-media yang justru bertanya tentang Messi kepada Ronaldo gitu. Justru sikap daripada Ronaldo ini harus di-appreciate. Dimana dia nggak mau gitu loh statement dia atau pernyataan dia itu benar-benar bisa menjadi bola liar bagi para fans di seluruh dunia. Dan mereka, ada Ronaldo khususnya, dia nggak mau membenturkan antara fans Messi dengan fans dirinya, sehingga bisa menjadi bisa menjadi pundi-pundi duit bagi para media di luar sana, yang media-media sampah khususnya. Dan sedihnya gue adalah ketika dia memberikan statement ketika setelah man of the match ya. Setelah dia man of the match, dia ditanya media, ada media bertanya dan sebagainya, lalu dia menjawab. Dimana yang dia katakan di sini ya, yang terpenting adalah tim. Dia bilang gitu. Ronaldo bilang yang terpenting adalah tim. Bersatu dengan mereka. Kami tidak bisa mengendalikan hal-hal lain yang datang dari luar. Kami tahu, sadar bahwa ketika tidak menang, kami akan diserang. Terutama saya, Cristiano Ronaldo. Kalian melihat bahwa Ronaldo ini benar-benar menjadi tameng. Seburuk apapun permainan Portugal, bahkan sebagus apapun permainan Portugal, kalau di situ ada Ronaldo, pasti Ronaldo yang disalahin. Yang tadi gue bilang bahwa Ronaldo ini adalah adalah pundi-pundi duit bagi para media khususnya. Ronaldo ini terlalu eksis. Ronaldo ini terlalu seksi untuk bisa dijadikan untuk bisa dijadikan sebuah objek berita. Jadi Ronaldo ini benar-benar sangat-sangat seksi gitu, sangat-sangat hot gitu loh. Dan tentu ini membuat kita sebagai para pecinta, penikmat bagaimana dua GOAT ini bermain, itu cukup sedih ngelihatnya. Harusnya nggak begini. Harusnya kita semua sadar, khususnya fans-fans kardus ya, bocil-bocil goblok gitu ya. Harusnya mereka sadar bahwa Ronaldo ini usianya udah 41. Tapi mungkin akan ada balik lagi bantahan dari mereka kepada gua mungkin. Ronaldo juga harus sadar bahwa usianya juga udah 41, pasti gitu kan. Pada faktanya gua mendukung pernyataan itu bahwa Ronaldo memang dia nggak sadar bahwa usianya 41. Tapi justru ini yang bisa kita jadikan sebagai menjadi pelajaran gitu loh buat kita, bahwa usia itu nggak menghalangi bagaimana harapan dan juga mimpi itu bisa benar-benar terwujud sekalipun mimpi itu sudah kita lewatin. Dan Ronaldo membuktikan dan membuat bagaimana pola pikir kita mengikuti bahwa dunia ini bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan itu harus bisa kita dapatkan dengan kerja keras. Dan Ronaldo melakukan itu dengan baik, dan gue respect sama Ronaldo, dan gue senang bisa berada di era Messi, gue senang bisa ada di eranya Ronaldo. Gue senang dengan dua seni sepak bola ini. Gue happy banget Ronaldo CR7 bisa mendapatkan spotlightnya kembali setelah dirinya dibantai habis-habisan oleh media, dia dibantai habis-habisan oleh para fans bahwa lu udah tua, lu goblok, lu tolol, lu nggak bisa apa-apa, lu sadar harusnya lu nggak usah main, harusnya lu pensiun. Tapi dia benar-benar membuktikan gitu loh bahwa I'm still Ronaldo bro, biarpun umur gue udah tua, tapi gue
sudah ngelakuin ini selama puluhan tahun. Gue gak peduli sama serangan lu semua. Yang pasti gue hanya fokus kepada diri gue. Dan gue akan buktikan bahwa kalian semua sampah. Gue akan buktikan bahwa kalian semua salah. Dan itu dibuktikan pada pertandingan melawan Uzbekistan malam tadi. Respect untuk Ronaldo, dan harapan gue adalah kita bisa tetap menikmati sepak bola sekalipun tanpa adanya CR7 di 4 tahun yang akan datang. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dalam video ini. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. BGB Sport Media, Bung Hang pamit undur diri. Bye.